Halo Bapak Ibu teman-teman semua, jadi seperti janji kita di video sebelumnya ya, kalau sudah ada keluar nih gambaran untuk SPT badan melalui Cortex, kita akan buatkan sedikit simulasinya. Apalagi ini udah ada simulatornya ya Bapak Ibu ya, jadi sekarang kita sama-sama coba praktek untuk menggunakan barang baru ini gitu ya. Kemarin saya baru coba sekali sih, tapi ya udah, oke langsung aja kita ke screen. Nah, pertama Bapak Ibu, kita harus login dulu seperti biasa ke Cortex. Nah, karena ini kita pakai simulator, jadi akunnya itu kita loginnya pakai NIK ya. Pakai NIK masing-masing dan passwordnya itu Nah, setelah login tampilannya akan seperti ini. Kita masuk ke akun pribadi. Nah, ini masih akun pribadi nih. Sementara kita kan mau simulasinya itu adalah akun badan, maka kita lakukan impersonate ya. Kita klik di sini, lalu kita pilih yang badan. Oke, ini ada semacam informasi gitu, kita silang aja. Nah, memang Cortex ini agak sedikit ajaib ya. Jadi meskipun kita sudah impersonate ke akun badan, tapi di sini lihat nih di atasnya ini masih orang pribadi. Ya udah kalau kayak gini nggak apa-apa, tinggal kita refresh. Nah, sampai dia udah muncul akun badannya, barulah kita bisa mulai ya. Jadi kita sekarang langsung masuk aja ke sini, ke menu SPT. Kita pilih surat pemberitahuan SPT. Nah, ini kita klik selanjutnya. Nah, di sini sudah ada sedikit gambarannya juga sebenarnya ya. Kita nanti di awal tahun itu akan muncul otomatis ya Bapak Ibu, di konsep SPT akan muncul untuk SPT PPH badannya gitu. Jadi tidak perlu lagi buat konsep SPT. Nanti gambarnya akan seperti ini. Lalu kita klik pensil ya, logo pensil ini untuk mengedit. Nah, ini dia. Kita udah masuk di SPT PPH badannya, SPT tahunan. Ini ada pemberitahuan seperti ini, kita klik oke saja. Nah, ini dia. Kita klik mulai simulasi. Oke, kita udah masuk ya di SPT tahunan PPH badan. Ini barang baru ya Bapak Ibu ya, jadi menu-menunya juga banyak yang baru. Tapi pada dasarnya nanti untuk tampilan awalnya itu dia akan ada 3 ya. Ada 3 di sini, yaitu induk, L2. L2 itu lampiran 2 artinya. Terus juga ada L11B atau lampiran 11B. Nah, induk ini adalah pusatnya ya dari segala sesuatu. Terus L2 ini itu isinya adalah apa? Daftar kepemilikan ya. Misalnya seperti daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nanti kita bisa isi di sini. Terus juga ada daftar penyertaan modal utang dan atau piutang. Nah, apa yang beda dengan daftar kepemilikan di Cortex dengan eForm model lama? Kalau di eForm itu kan dulu kita juga disuruh ngisi daftar pengurus gitu kan, kayak direkturnya siapa, komisarisnya siapa, dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau di Cortex ini dia sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah ada di pihak terkait datanya gitu. Jadi udah nggak perlu lagi ngisi-ngisi gitu. Jadi sebenarnya Cortex ini bagus juga ya, canggih dia. Kita hanya perlu isi yang harus diisi gitu. Kalau kayak data direktur kan sudah ada tuh di pihak terkait. Jadi ya udah, kita di sini tinggal isi daftar pemegang saham gitu. Nah, tapi ini poin penting juga ya. Daftar pemegang saham ini dia itu tidak diisi manual untuk nama, alamat, dan NIK-nya. Istilahnya itu terintegrasi lah, terpopulated ya benar. Dari mana? Dari pihak terkait gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita dari awal memang pihak terkait itu harus sudah rapi ya Bapak Ibu, harus sudah clear. Karena nantinya tidak bisa diedit-edit lagi nih di sini. Yang bisa kita edit hanya modal di setornya aja dan berapa persen kepemilikannya. Nah, di sini sebagai contoh kita isi ya, misalnya si pemegang saham satu ini modal setornya 500 juta, terus juga pemilikannya 50%. Lalu kita klik simpan. Terus juga ini ada lagi pemegang saham 2, kita isi misalnya 500 juta juga dengan persentase 50%. Kita klik simpan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, gambaran untuk lampiran 2. Sekarang kita coba yang lampiran 11B. Ini barang baru banget ini. Di eForm nggak ada nih. Yaitu penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Oh iya ya.
Jadi kita kalau mau membiayakan biaya pinjaman, memang harus ada melampirkan perhitungannya ya, perhitungan DER gitu istilahnya, debt to equity ratio gitu. Nah, nanti di sini kita tinggal isi aja seperti biasa, mulai dari penghasilan neto komersialnya berapa, beban penyusutannya berapa, beban BPH-nya berapa, dan beban biaya pinjamannya berapa, serta EBITDA-nya berapa gitu. Nanti kita bisa isi di sini dengan cara klik tambah seperti ini ya. Ini misalnya rincian modalnya, kita isi di sini misalnya 1 miliar gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus ini tinggal kita copy paste aja, kita samain deh. Untuk saldo modal bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3. Oh sorry, ini kurang 1 nolnya. Oke. Sampai bulan ke-12. Kita samakan saja. Juta ya, kita pukul rata, berarti ini 1,2 harusnya. Oke. Terus juga sama, yang saldo utangnya juga sama ya, kita isi aja seperti tadi. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Ini kita kan hanya sebagai contoh. Nah, ini untuk gambaran lampiran 11B. Oke, tadi lampiran 2 juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke induk. Mungkin banyak yang bertanya-tanya dan bingung, loh, kok lampirannya cuma 2 gitu kan? Tenang Bapak Ibu. Jadi kuncinya tuh di sini, di induk. Kenapa lampirannya muncul cuma 2? Ya memang itu setup awalnya gitu. Tapi kita bisa memunculkan lampiran-lampiran lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di induk ini gitu ya. Nah, kita isi dari awal deh, dari pertama. Di sini ditanyakan metode pembukanya apa? Oh, ya sudah, tentu saja accrual ya. Mayoritas perusahaan zaman sekarang pasti metodenya accrual. Terus sektor usahanya apa? Di sini kita bisa pilih. Banyak pilihannya nih, ada umum, ada pabrikan, ada perdagangan, ada jasa, dan seterusnya. Nah, kita sebagai contoh di sini kita pilih saja perdagangan. Oke, sudah. Terus ditanya juga nih, apakah laporan keuangannya itu diaudit oleh akuntan publik? Kita pilih tidak ya. Tapi kalau mau pilih iya juga, ya udah, kalau diaudit ya pilih iya gitu. Terus nanti kalau pilih iya, kita juga harus isi NPWP KAP-nya dan nama KAP-nya gitu. Serta opini auditornya apa? Di sini kita tinggal pilih aja. Ada wajar tanpa pengecualian dan seterusnya gitu, sampai ada tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat. Kita pilih di sini misalnya wajar tanpa pengecualian. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab nih untuk membuka lampiran-lampiran lainnya gitu ya. Misalnya di sini, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha? Oh, tidak ya. Karena kita di sini contohnya adalah menggunakan tarif umum ya. Kalau ini kan berarti yang pakai PPh final UMKM. Terus yang ini, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan PPh yang bersifat final? Iya. Nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak termasuk objek pajak? Iya. Dan begitu pun sampai bawah ya. Ini kita langsung cepat aja. Ini tidak. Ini iya, tidak. Ini iya, karena pasti kita membebankan penyusutan. Ini juga tidak, dan tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ke atas. Pasti sudah banyak lampiran yang terbuka karena kita sudah jawab beberapa pertanyaannya itu dengan jawaban iya. Nah, ini kan udah muncul nih. Ada lampiran 1C. Apa itu isinya? Barang apa yang ada di situ gitu kan? Di sini ada laporan laba rugi dan neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Nanti kita bisa isi di sini. Yaudah, kita langsung aja deh ya, satu-satu kita coba. Kita mulai isi dari laporan laba ruginya dulu. Di sini saya sudah ada contoh untuk datanya yang harus diisi. Nah, di sini dia kan ini juga menjadi yang harus diperhatikan ya. Jadi kita itu kalau di Cortex cowoknya ya kita harus mengikuti cowok Cortex ya Bapak Ibu ya. Jadi jika misalnya kita itu cowoknya banyak, ya berarti kita harus mapping tuh. Kita harus mapping mau digabungin kemana gitu kan. Kayak misalnya penjualan nih. Di sini kan pilihannya hanya ada 2 ya. Penjualan domestik dan penjualan ekspor.
Sementara di COA kita punya usaha itu, misalnya kita ada bikin penjualan ke PTA, penjualan ke PTB, dan penjualan ke PTC misalnya gitu kan. Nah, selama memang penjualan itu domestik ya sudah, berarti gabung saja penjualannya ke COA yang ada di Cortex ini, yaitu penjualan domestik. Kayak gitu ya. Jadi langsung digabung aja di sini, nilai komersialnya berapa gitu. Kita masukin. Nah, di sini kita masukin contohnya adalah 5 miliar ya. Nah, terus ditanya juga kan, ada koreksi nggak gitu kan? Koreksi fiskal negatif atau negatif atau positif. Dan di sini juga ada kodenya ya. Sekarang sudah ada kode penyesuaian fiskal yang bisa kita pilih, Bapak Ibu ya. Di sini banyak yang bisa kita pilih. Koreksinya karena apa gitu kan. Dan di sini juga canggihnya adalah milihnya tuh nggak harus satu. Bisa juga kita kalau mau pilih dua kayak gini misalnya. Nah, ini contoh doang ya, kita pilih acak aja. Oke, kita tutup. Coba kita simpan. Nah, dia akan muncul di sini. Kode penyesuaian fiskal yang tadi sudah kita pilih, oke? Tapi ini karena nggak ada koreksi, ya udah kita balikin lagi ya. Oke, kita klik simpan. Itu penjualan. Sekarang kita masukin pembeliannya. Pembeliannya berapa? Kita masukin di sini. Pembeliannya 500 juta. Tidak ada koreksi? Tidak ada. Simpan. Lanjut. Persediaan awalnya berapa? 4,5 miliar ya. Ada koreksi nggak? Oh, nggak ada. Ya udah. Simpan. Dan begitu seterusnya. Sekarang kita coba contohin yang ada koreksinya lah. Itu biasa di beban kan. Ya udah, kita coba masuk ke beban ya. Ini ada beban gaji. Beban gajinya berapa? Oh, 400 juta. Ya sudah, kita masukin. Tapi di sini belum ada koreksi. Kita lihat di sini yang ada koreksi beban apa? Oh, ternyata ini nih, beban denda dan bunga pajak penghasilan gitu kan. Ini harus dikoreksi positif dong. Ya udah, kita coba masukin mana nih akunnya. Nah, karena di sini nggak ada akunnya ya di Cortex ini, ya udah kita masukin aja di sini biaya usaha lainnya gitu. 40 juta. Tadi dia koreksi positif kan, masukin lagi angkanya di bagian koreksi positif gitu ya. Terus dipilih nih kodenya, kenapa dia dikoreksi positif gitu kan. Kita lihat di sini. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, karena di sini nggak ada pilihannya, ya udah kita pilih aja yang ini, yang FPO 12, yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya gitu. Oke, udah kita silang, lalu kita simpan. Lanjut. Nah, itu untuk koreksi ya. Terus di sini juga kita sekarang di Cortex ya. Ini ada tambahan juga. Kita harus klasifikasikan juga gitu. Mana penghasilan yang non objek pajak dan mana yang dikenakan PPh final. Sama mana yang tidak final gitu. Kalau yang tidak final ya udah, berarti kan normal aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gini nih contoh nih. Kita ada di sini pendapatan lainnya yaitu dividen. Kita coba masukin sini ya. Mana pendapatan lain? Oh, ini nih. Di sini kita ada pendapatan lainnya sebesar 50 juta ya. 50 juta kita masukkan di sini. Nah, karena dividen ini merupakan non objek pajak ya, Bapak Ibu, ya udah, berarti kita harus masukkan juga angkanya di sini ya, yang ada tulisan non objek pajak gitu, 50 juta. Dia koreksi nggak ada ya, ya udah, simpan. Lanjut. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang juga sudah ada kolom untuk klasifikasi, apakah dia penghasilan yang dikenakan PPh final atau non objek pajak gitu ya. Oke, itu untuk contoh laba rugi. Ini kita nggak isi semua ya, karena nanti kalau isi semua kepanjangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bosan nontonnya gitu. Kameramen juga kasihan ya, megang kameranya pegal dia. Oke, sekarang kita lanjut ke pengisian neraca. Nah, neraca itu ada di bawahnya ya, langsung ada di bawahnya. Dan neraca ini enak Bapak Ibu ya, jadi kita nggak perlu klik-klik pensil dulu, kita udah langsung isi aja udah angkanya di sini. Kayak misalnya nih, kas setara kas 7,5 miliar. Oke, langsung isi aja ya. Langsung muncul angkanya. Piutang usaha mana? 15 miliar gitu kan. Ini bagian aset lancar, itu contoh aja 2 cukup. Sekarang bagian aset tidak lancar. Ini tanah dan bangunan. Kita isi di sini. Mana dia tanah dan bangunan? Oh, ini. 22 miliar. Terus kan pasti ada penyusutannya dong yang namanya aset. Ya sudah, kita masukkan di sini, dikurangi. Nah, karena dia di sini sudah ada
kata-kata dikurangi Bapak Ibu. Jadi angkanya ya sudah tetap masukkan normal saja ya, tidak perlu diminuskan. Karena dia nanti sistemnya akan mengurangi sendiri gitu. Dia sudah pinter lah Cortex ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang utang lancar. Contohnya di sini ada utang usaha pihak ketiga 2,4 miliar gitu. Kita contohkan lagi yang liabilitas jangka panjang 6 miliar. Nah ini karena contoh doang ya, jadi dia nggak balance nih antara aset dan liabilitas serta ekuitas gitu. Sementara kalau aslinya ya harus balance ya Bapak Ibu ya, akuntansi gitu kan, karena kadang-kadang balance aja belum tentu benar loh, apalagi nggak balance gitu kan. Nah ini nggak balance karena kita cuma mencontohkan aja beberapa. Oke, itu untuk bagian laporan keuangan ya, laba rugi dan neraca. Sekarang kita coba yang lampiran 3. Lampiran 3 itu isinya apa? Nah, di sini isinya adalah daftar PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi kredit pajak lah istilahnya. Kalau kita punya kredit pajak, kita isi di sini ya. Di sini udah ada contohnya. Ini sebenarnya contoh dari aplikasinya sih, kita hapus saja. Kita pakai contoh kita sendiri ya. Misalnya, nah ini nih kita punya kredit pajak nih. Kita contohkan satu nih, misalnya PPh 23 atas jasa gitu kan. Kita klik tambah, kita masukkan NPWP pemotongnya di sini. Lalu kita pilih jenis pajaknya apa. Karena di sini contohnya adalah PPh 23, ya sudah kita pilih PPh 23. Lalu DPP-nya berapa? 200 juta. Kita masukkan di sini DPP-nya. Baru kita masukkan juga PPh-nya. Jangan lupa masukkan juga bukti potongnya sama tanggal bukti potongnya, itu penting ya, itu krusial. Kita harus masukkan juga. Di sini contohnya 25 Juni ya, 25 Juni 2025. Jika sudah lengkap, klik simpan. Oke. Itu untuk contoh memasukkan bukti potong. Sekarang kita coba lampiran 4. Ini isinya apa? Isinya adalah penghasilan kita yang dikenakan pajak final dan yang bukan objek pajak gitu ya. Misalnya tadi kan kita ada nih yang dikenakan PPh final atas sewa bangunan ya. Kita klik tambah di sini untuk cara mengisinya. Lalu kita masukkan juga NPWP-nya di sini. Pilih objek pajaknya apa tadi, atas sewa ya, persewaan tanah dan atau bangunan. Kita masukkan juga DPP-nya. Nah, kalau di sini beda sama kredit pajak ya. Di sini kita masukin tarif pajaknya justru. Jadi nanti dia ngitung sendiri PPh-nya. Kalau yang tadi kan kredit pajak kita masukin langsung jumlah pajaknya. Kalau ini tarifnya aja kita masukin gitu. Nah, dia udah langsung muncul sendiri ya, menghitung PPh-nya 20 juta. Gitu. Oke, kita sekarang selanjutnya ke lampiran 6. Nah, di lampiran 6 ini kita untuk menghitung angsuran ya. Angsuran pajak tahun berjalannya nanti berapa gitu, Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada terdiri dari penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Ada kompensasi juga jika memang ada, ya isi di sini sampai ke nanti berapa angsurannya gitu akan keluar di sini ya. Pokoknya yang warna abu-abu ini berarti nanti dia dihitung oleh sistem. Jadi kita hanya perlu ngisi yang kotak-kotak yang masih warna putih ya, Bapak Ibu. Nah, terus kita masuk ke lampiran 9. Nah, di lampiran 9 ini kita untuk mengisi daftar penyusutan ya dan amortisasi fiskal. Jadi kita isi, kita punya aset di sini. Oke, kita contohkan satu ya. Kita pindah dulu ke sini. Nah, ini penyusutan. Misalnya kita punya di sini aset yang kelompok 1 ya. Ya udah kita pilih di sini kelompok 1. Berarti kita masukinnya di sini. Klik tambahnya di yang bagian kelompok 1. Kalau kelompok 2 ya udah pilih di sini nih, di yang bagian kelompok 2 gitu ya. Caranya tinggal klik tambah. Terus kita pilih jenis hartanya. Kayak misalnya contoh ini kan furnitur. Ya udah kita coba cari aja, ada nggak? Oh, ada ternyata ya. Rumah tangga atau furnitur. Terus kita masukkan bulan dan tahun perolehannya di sini Agustus tahun 2023. Oke. Berapa biaya perolehannya kita masukkan? 450 juta. Terus juga kita masukkan nilai sisa buku fiskal pada awal tahunnya berapa. Ini kita masukkan. Kita masukkan juga metode penyusutannya apa nih. Dalam hal ini kita pakai garis lurus ya. Kalau kalian ada metode lain, saldo menurun misalnya, ya sudah tinggal pilih kan, ada pilihannya di sini. Kita pilih garis lurus. Fiskalnya juga garis lurus. Berapa penyusutannya? Kita masukkan di sini. Penyusutan tahun berjalannya.
Lalu di sini ada kolom keterangan, ya isi aja nama asetnya apa gitu kan. Misalnya di sini furnitur, ya udah kita langsung isi furnitur gitu. Oke, begitupun dan dengan seterusnya ya, dengan aset-aset lainnya seperti bangunan juga ya. Di sini bisa juga dimasukkan, dan juga untuk aset yang tidak berwujud sampai bawah sini. Oke, selanjutnya, oh ini tadi udah ya, lampiran 11B. Oke, Bapak Ibu ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengenalan Cortex. Nah, nanti pokoknya semua itu bermuara dari induk ya, untuk kita memunculkan lampiran-lampiran lainnya gitu. Oh iya, satu lagi nih ketinggalan, untuk tarif pajaknya kita bisa pilih di sini. Kita tadi kan pakai tarif umum ya, yang menggunakan fasilitas 31E karena omset kita masih di bawah 50 miliar gitu. Kita pilih di sini. Nah, nanti dia akan menghitung sendiri PPh terutangnya di sini, dihitung oleh sistem. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan nanti kalau sudah clear semua diisi, udah selesai, kita masukkan juga ya untuk lampiran seperti biasa. Kita masukkan lampiran laporan keuangan ya. Sini kita contohkan misalnya, kita udah punya nih, masukannya itu dalam bentuk PDF ya. PDF laporan keuangan ini kita masukkan di sini. Nah, dia akan muncul di sini ya ketika sudah terupload. Ya sudah, nanti tinggal kita pilih ini pernyataan, kita klik bayar dan lapor gitu. Oh, simpan konsep dulu. Nah, ini error karena memang datanya juga tadi masih cuma contoh ya, jadi nggak bisa. Tapi kalau nanti pada prakteknya pasti bisa. Oh, ini isi juga jabatan. Misalnya direktur ya, direktur. Simpan. Nah, iya nggak bisa karena memang datanya tadi kita cuma contoh doang ya, jadi masih banyak yang berantakan gitu. Tapi ya itulah kira-kira gambaran cara penggunaannya ya. Jadi ya kalian bisa coba, ini gratis ya websitenya, kalian bisa kunjungin spt-simulasi-pajak.go.id, dan nanti passwordnya adalah pajak tumbuh bersama pakai @ huruf A diganti dengan @. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.